Chapter 1791. Zhou Xianying tahu apa yang akan dilakukan si Qianqiu dan yang lainnya, dan dia juga tahu pengaturan apa yang telah mereka buat. Pada dasarnya, para ahli Supreme Mistik Immortal ini harus berhadapan dengan satu junior human immortal. Secara logika, seharusnya tidak ada masalah. Namun, apa yang terjadi di depan mereka? Orang-orang ini dianggap sebagai senior Zhou Xianying. Meskipun mereka bukan saudara dekat, mereka seharusnya lebih senior darinya dalam hal senioritas. Bagaimana mungkin seorang dewa mistik tertinggi tidak mampu menghadapi seorang junior dewa manusia? Orang harus tahu bahwa lawan terkuat mereka adalah Tao Junqi, yang hanya berada pada tahap ke-8 alam manusia abadi, mendekati tahap ke-9. Nenek Si, Tuan Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Zhou Xianying tidak sempat terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Baru setelah bertanya dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya, apakah lukamu serius? Aku punya pil penyembuh yang dibuat oleh suamiku. Si Qianqiu, Gu Zisang, dan yang lainnya menatap Zhou Xianying dengan wajah penuh rasa bersalah. Mereka telah membanggakan diri di depan nona muda mereka, tetapi mereka berakhir seperti ini. Hal ini membuat mereka terdiam. Ceritanya panjang, si Qianqiu ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Si Qianqiu bahkan tidak punya muka untuk mengatakan apa yang terjadi ketika dia menghadapi Yang Chen. Sungguh memalukan, seorang ahli immortal mendalam tertinggi tingkat ke-5 yang bermartabat telah terluka sedemikian rupa oleh seorang junior manusia abadi. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Melihat tatapan penuh perhatian Zhou Xianying, si Qianqiu merasa malu. Sekarang ketika dia memikirkan serangan Yang Chen, si Qianqiu merasa sedikit takut. Bahkan ketika Yang Chen menjelaskan setelahnya bahwa dia juga memiliki seorang dewa mistik tertinggi yang membantunya, si Qianqiu tidak dapat melupakannya. Dia benar-benar tidak menemukan di mana ahli mistik immortal itu berada dari awal hingga akhir. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, si Qianqiu berencana untuk memberi Yang Chen pelajaran, tetapi tanpa diduga, Yang Chen mengambil langkah pertama. Dia tidak tahu di mana Yang Chen menemukan cambuk yang sangat berat, namun hanya dengan satu cambukan, si Qianqiu hampir hancur. Dan ini karena Yang Chen telah menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya. Tidak peduli harta sihir apa yang digunakan si Qianqiu, cambuk Yang Chen akan menerima semuanya. Setelah mencambuk si Qianqiu puluhan kali, Yang Chen meletakkan bilah pedang pembelah abadi di leher si Qianqiu. Pada saat itu, si Qianqiu masih dihantui rasa takut saat merasakan dinginnya bilah pedang pembunuh abadi. Si Qianqiu tidak ragu bahwa jika Yang Chen ingin membunuhnya, dia tidak akan memberinya begitu banyak kesempatan untuk menggunakan harta sihirnya. Faktanya, ketika si Qianqiu mengaku kalah, dia telah menanyakan pertanyaan yang sama. Yang Chen hanya melemparkan gelang hitam di pergelangan tangannya kepada si Qianqiu. Dengan kultivasi si Qianqiu yang berada di tahap ke-5 Suan Immortal Stage, ia harus mengerahkan seluruh kultivasinya untuk menangkap gelang itu dan mencegahnya jatuh ke tanah. Beban yang mengerikan itu membuat si Qianqiu tidak percaya bahwa Yang Chen tampaknya tidak melawan sama sekali. Apakah Yang Chen benar-benar seorang kultivator tingkat manusia abadi? Tidak peduli seberapa cermat si Qianqiu mengamati, dia tidak dapat menyangkal hal ini. Namun, siapa yang pernah melihat seorang kultivator manusia abadi yang dapat melemparkan tahap ke-5 dari tahap abadi Suan hingga hampir kehilangan nyawanya? Dengan hasil ini, bagaimana si Qianqiu bisa mengatakan kata-kata yang ingin dia paksakan pada Yang Chen? Dunia para kultivator juga sama. Si Qianqiu hanya bisa dengan sedih menutupi wajah tuannya yang memar dan bengkak dan kembali ke kediamannya. Awalnya dia mengira pihaknya dikalahkan oleh Yang Chen dan yang lainnya, mungkin akan sedikit lebih baik. Namun, ketika dia melihat bahwa Gu Zisang dan yang lainnya bahkan lebih menderita darinya, dia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Sang guru yang memberikan pelajaran kepada kepala istana dan para tetua bertemu dengan Old Buck. Serangga tua, yang telah menelan api pembakar surga yin yang milik Yang Chen, langsung membungkus pihak lain menjadi kepompong besar, melahap harta sihir, kekuatan spiritual, dan kesadaran spiritual. Master Abadi Suan kehilangan hampir separuh hidupnya dan dibawa kembali oleh beberapa tetua. Para master yang bersiap menggunakan kekuatan untuk membujuk Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, Sun Kingsui, Tao Junqi, dan Si Wushuang, bertemu dengan kombinasi seorang junior manusia abadi dan seorang master abadi Suan tertinggi. Awalnya, Master Suan Immortal sudah sulit dihadapi dan bahkan mengalami kerugian, tetapi junior manusia abadi ternyata sangat ganas. Pedang terbang ganda air dan api Gao Yue yang dipadukan dengan baju zirah pertempuran 100 roh bersifat ofensif dan defensif. Aura kaisar yang terpancar dari tubuhnya membuat lawan tidak dapat mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya dan ditekan secara gila-gilaan oleh iblis kupu-kupu. Peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling secara langsung dan mudah membawa kedua master yang sedang bertarung ke dunia ilusi. Selain iblis badak yang tidak dapat dikalahkan oleh level Suan Immortal, setidaknya ribuan kultivator level manusia abadi sedang menonton dan bersemangat untuk mencoba, membuat orang-orang hampir gila. Lawan si Sanshan adalah yang paling tidak beruntung. Seekor kura-kura tua yang besar dapat memblokir hampir semua serangan, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat hingga tidak dapat dikembalikan lagi. Si Sanshan di sebelahnya langsung memecahkan masalah tersebut dengan pedang ki yang murni tertinggi. Kalau bukan karena Yang Chen yang berkata berbelas kasih, saya khawatir nyawanya tidak akan terselamatkan saat itu juga. Sun Kingsui mendapat seekor laba-laba kecil dalam perjalanan membuka segel ini, yang sangat tidak mencolok pada tanaman merambat iblis penghisap darah milik Sun Kingsui. Namun, begitu serangan dilancarkan, jaring laba-laba yang sangat besar melilit lawan dengan erat, dan racun hitamnya begitu kental hingga hampir merusak segalanya. Pada akhirnya, lawan hanya beruntung karena mengalami patah tulang beberapa kali dan dapat melarikan diri.
Adegan Tao Junqi adalah yang paling spektakuler, seekor paus besar yang entah berapa kali lebih besar dari Jing Hu menelan lawannya dalam satu kali tegukan. Ditambah dengan api yin murni milik Tao Junqi, mustahil untuk bertahan melawannya. Pada akhirnya, lawannya keluar dengan tubuh hangus menghitam, penampilannya yang menyedihkan bahkan membuat orang bertanya-tanya apakah ia telah terbakar. Pergerakan si Wushuang relatif tenang, tetapi seekor harimau putih besar meraung dan menyerang indera ketuhanan lawan berulang kali. Lawan membayar harga cedera indera ketuhanan yang parah untuk dapat kembali ke si Qianqiu. Dalam hal kekuatan tempur, saudari Murong seharusnya yang paling lemah, mereka tidak memiliki dewa mistik tertinggi untuk melindungi mereka, dan dengan kekuatan tingkat dewa manusia dan formasi 5 elemen, bahkan dengan harta karun ajaib natal kait 5 elemen yang diberikan Yang Chen, mereka tidak dapat bersaing dengan dewa mistik tertinggi. Terlebih lagi, rencana si Qianqiu adalah agar masing-masing dari mereka memiliki seorang dewa mistik tertinggi, jadi kedua saudari Murong bukanlah tandingan bagi 5 dewa mistik tertinggi. Jika ini berjalan lancar, itu akan baik-baik saja, tetapi masalahnya adalah saudara perempuan Murong baru-baru ini membantu Li Cheng. Ketika Gu Zisang yang malang memimpin 5 dewa mistik tertinggi untuk menghadapi Li Cheng dan saudara perempuan Murong, tidak dapat dielakkan lagi bahwa adegan sedih dan tak berdaya terulang kembali. 6 dewa mistik tertinggi dihajar habis-habisan oleh Li Cheng seorang diri. Akhirnya, saudari-saudari Murong tidak dapat menahan lagi. Mereka pun menggunakan kait 5 elemen untuk menarik mereka keluar dari lingkaran pertempuran dan membujuk saudara Li Cheng agar berhenti. Chapter 1792. Saat memikirkan hal-hal ini, para ahli tertinggi yang berpartisipasi dipenuhi darah dan air mata. Lagi pula, tidak ada tempat baginya untuk bertukar pikiran. Bagi seorang ahli agung-agung abadi yang bermartabat untuk berhadapan dengan seorang junior manusia abadi, ini sudah merupakan penindasan yang ekstrim terhadap yang lemah. Jika dia gagal dan pergi mencari seseorang untuk menilai situasi, bukankah dia merasa telah kehilangan cukup muka? Kalau lukanya hanya luka biasa, dengan kekuatan ahli tertinggi dan pil obat yang dibutuhkan, pasti bisa sembuh dengan sangat cepat. Sayangnya, kecuali si Qianqiu yang diberi sedikit muka oleh Yang Chen, yang lainnya semuanya mengalami luka serius yang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Ketika Zhou Xianying melihat semua orang, pada dasarnya itu adalah saat yang paling memalukan bagi mereka. Di hadapan wanita muda yang mereka sayangi, mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka banggakan. Para ahli hebat ini tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala mereka yang dulu sombong. Sekarang para ahli tertinggi ini menemukan bahwa mereka tidak diperlukan di Istana Chunyang, apalagi yang disebut pilar. Mereka bergabung dengan puluhan ribu orang dengan meriah, hanya untuk memperkuat momentum Istana Chunyang. Kekuatan internal pihak lain telah lama setara atau bahkan melampaui mereka. Kalau tidak, mereka yang sedikit itu tidak akan mengalami cedera. Tak heran jika di antara penyerang Istana Chunyang itu tidak ada yang selamat, bahkan ada seorang ahli mistik abadi yang agung di antara mereka. Banyak kultivator luar mengira Istana Chunyang sedang beruntung, namun pada saat itu, sesepuh agung dan sesepuh tertinggi dari sekolah iblis Yin yang bergegas ke Istana Chunyang. Setelah waktu ini, si Qianqiu dan yang lainnya tidak akan berpikir demikian. Sekolah iblis Yin yang berasal dari sekte iblis, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menjadi begitu saleh? Pada saat seperti itu, mereka sebenarnya tidak memanfaatkan situasi, membuat orang luar berpikir bahwa hubungan antara sekolah iblis Yin Yang dan Istana Chunyang sangat baik dan harmonis. Sekarang si Qianqiu dan yang lainnya mengerti bahwa ini benar-benar omong kosong. Tanpa kekuatan untuk mendukung mereka, akan menjadi lelucon jika orang-orang dari sekolah iblis Yin yang tidak mengambil kesempatan untuk menelan seluruh Istana Chunyang. Kalau bukan karena kekuatan Istana Chunyang yang membuat mereka takut, akankah Tetua Agung dan Tetua Agung sekolah iblis Yin yang bersikap begitu kooperatif? Jika itu si Qianqiu dan yang lainnya, mereka tidak akan begitu saja disingkirkan, bukan? Zhou Xianying akhirnya mengerti mengapa Yang Chen begitu tenang dan tidak takut dengan rencana Tuan Si Pogu. Ternyata ada kekuatan tersembunyi seperti itu. Zhou Xianying tidak terlihat terlalu baik ketika Nenek Si dan yang lainnya kembali dengan kekalahan, tetapi dia menghela napas lega dalam hatinya. Setidaknya setelah ini, Nenek Si dan yang lainnya akan mampu mengenali situasi dan tidak akan melakukan hal yang tidak pantas lagi. Istana Chunyang juga akan mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan Nenek Si dan yang lainnya. Aku tahu kalian semua menginginkan yang terbaik untukku, aku menjalani kehidupan yang sangat bahagia sekarang. Sebenarnya, Nenek Si, kalian tidak perlu berjuang untuk hal-hal ini sama sekali. Zhou Xianying menghibur para pendahulu, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa mengeluarkan pil obat yang diberikan oleh Yang Chen. Setiap orang yang terluka mengambil satu pil, suamiku sangat baik padaku, dan beberapa saudara perempuan juga sangat harmonis. Mengapa kamu harus menghancurkan kebahagiaanku yang susah payah aku peroleh? Zhou Xianying mengatakannya dengan sangat santai, tetapi di telinga si Qianqiu dan yang lainnya, itu tak lain adalah suara gemuruh guntur. Khususnya, frasa kebahagiaan yang susah payah diperoleh, semakin menggerakkan mereka. Orang-orang ini melindungi Zhou Xianying dalam kegelapan. Ketika dia masih nenek Tianqin, Zhou Xianying bisa dikatakan telah menderita banyak tatapan sombong. Terkadang, mereka bisa berempati dengan keluhan semacam itu. Jika bukan karena Li Cheng yang membimbingnya untuk menemukan Yang Chen, dia mungkin masih menjadi wanita tua yang kesepian. Bagaimana dia bisa seperti ini, peri yang dipenuhi dengan kebahagiaan? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebahagiaan semacam ini tidak datang dengan mudah. Kami sendiri yang bertindak dan melibatkan nona muda. Si Qianqiu akhirnya menyadari kesalahannya dan buru-buru meminta maaf kepada Zhou Xianying. Yang lainnya tidak berani menunda dan mengikutinya. Tidak apa-apa, suami dan saudara perempuannya semuanya orang yang murah hati, jadi tidak ada yang peduli dengan hal ini. Zhou Xianying tersenyum dan berkata, sebenarnya, suamiku juga telah menyiapkan pil penampilan transformasi kelima untuk semua orang.
Di masa depan, aku tidak bisa memanggilmu Nenek Si lagi, aku hanya bisa memanggilmu Kakashi. Setelah menamparkan seseorang, dia memberikan wortel. Ini adalah metode pemerintahan yang paling dasar, dan Zhou Xianying juga menggunakannya dengan sempurna. Hanya beberapa kalimat ini saja sudah membuat semua orang merasa bersalah atas masalah yang ditimbulkan oleh nona muda mereka. Mereka juga merasa bersyukur bahwa nona muda mereka telah memaafkan mereka dengan murah hati. Mereka juga mengerti dari Zhou Xianying bahwa dia sangat tidak puas dengan kehidupannya saat ini. Dia bahkan membeli barang-barang bagus untuk suaminya tanpa berkedip. Kemudian, dia menelepon Suster Si dan sepenuhnya mengubah si Qianqiu menjadi pendukungnya yang paling teguh. Setelah semua orang mengalami masa ini, mereka juga sepenuhnya yakin dengan Istana Chunyang. Mereka mulai perlahan-lahan mematuhi instruksi kepala Istana Zhang Jiao dan benar-benar terintegrasi ke dalam Istana Chunyang sedikit demi sedikit. Setelah kontak sesungguhnya, para pengikut sekte luar yang baru bergabung itu menemukan betapa mengerikannya sumber daya di Istana Pure yang tampaknya tidak mencolok itu. Yang Chen memiliki beberapa urat roh tingkat surga abadi. Puluhan ribu murid dapat menggunakannya untuk berkultivasi sesuka hati dan tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Dibandingkan dengan hari-hari pahit menjadi seorang kultivator nakal sebelumnya, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Segala macam teknik, material, pil obat dan harta karun ajaib, Istana Chunyang hampir dapat dikatakan memiliki segalanya, dan ini tidak termasuk menara Wanbao yang hampir ada di mana-mana di pasar. Sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi hampir semuanya ada di sekte. Selama mereka melakukan yang terbaik untuk bekerja bagi sekte dan memberikan kontribusi bagi sekte, mereka dapat sepenuhnya menukarnya. Hanya mereka berdua saja telah membuat puluhan ribu pengikut sekte luar merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ditambah dengan pil obat berharga di tangan Yang Chen dan percing spirit jade, yang merupakan hal baik yang hanya bisa ditemukan tetapi tidak dicari, menjadi murid sekte dalam Istana Chunyang telah menjadi tujuan para murid sekte luar ini. Kohesi sekte terus meningkat. Para mahaguru yakin dan dengan jujur berintegrasi ke dalam sekte. Pada saat ini, Istana Chunyang benar-benar memasuki jalur cepat perkembangan, dan kekuatan sekte semakin kuat dari hari ke hari. Dulu mereka harus bergantung pada nafas sekte utama, kini mereka hanya bergantung pada kekuatan mereka sendiri, dan hanya sedikit sekte yang berani menindas mereka. Permintaan Yang Chen kepada sekte utama untuk memberikan para pengikut Istana Chunyang kualifikasi untuk memasuki lokasi ujian untuk ujian tersebut juga telah menjadi suatu keuntungan bagi para pengikut baru ini. Dengan kesempatan seperti ini untuk berdiri di garis awal yang sama dengan sekte super, itu 10.000 kali lebih baik daripada seorang kultivator nakal. Hal ini dianggap telah menstabilkan internal sekte. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya dapat mempertimbangkan untuk membawa istri dan selirnya ke lokasi persidangan untuk persidangan. Tentu saja, persidangan itu memiliki satu tujuan. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaturan keluarga Zhao di lokasi persidangan dan menghancurkan kerja keras keluarga Zhao. Namun, bagi Yang Chen, ada tujuan lain. Menurut tebakan Li Cheng, lokasi percobaan itu harus dianggap sebagai mata formasi, dan mata formasi dari formasi tingkat ini kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang lebih menakjubkan. Chapter 1793. Apakah kamu benar-benar khawatir tentang Nenek Si dan Tuan Gu? Dalam perjalanan menuju tempat persidangan bersama, Zhou Xianying bertanya kepada Yang Chen dengan sedikit khawatir. Kemunculan si Qianqiu dan Gu Zisang secara tiba-tiba serta kekuatan besar yang mereka bawa tidak saja membuat khawatir kepala istana, tetapi juga Zhou Xianying. Sebelum mereka muncul, Zhou Xianying selalu menjalani hidup yang penuh perjuangan sendirian. Bahkan reputasi Nenek Tianqin yang hebat pun dibangun olehnya seorang diri. Ia tak pernah menyangka bahwa orang sepertinya, yang bagaikan pembawa sial, akan memiliki kekuatan besar di belakangnya yang hanya melayani dirinya sendiri. Meskipun selama ini si Qianqiu dan Gu Zisang selalu menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan kepada Zhou Xianying masih belum bisa beradaptasi. Kalau dibilang serius, dia masih belum berani mempercayai mereka sepenuhnya. Kekhawatiran semacam ini tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Dia hanya bisa menunjukkan sedikit kepada suaminya, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya kepada Yang Chen. Apa yang kamu khawatirkan? Yang Chen bertanya sambil tersenyum, apakah kamu takut mereka akan menyakiti Istana Chunyang? Atau menyakitimu? Bagaimana jika itu melawan Istana Chunyang? Tanya Zhou Xianying. Dia mengucapkan terima kasih kepada si Sanshan yang baru saja menuangkan secangkir teh untuknya. Setidaknya mereka belum berani. Yang Chen mengambil cangkir teh yang diserahkan si Sanshan dan menyesapnya, merasakan sisa rasa teh di mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Si Qianqiu dan belasan master mistik abadi tertinggi lainnya pergi, tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Setidaknya dengan pertunjukan kekuatan ini, mereka dapat memahami bahwa kekuatan tersembunyi Istana Chunyang bukanlah sesuatu yang dapat mereka tekan sepenuhnya. Berdasarkan premis keuntungan besar yang diberikan oleh Istana Chunyang, mereka tetap harus mempertimbangkan Zhou Xianying. Tidak baik bagi mereka untuk bersikap tidak baik terhadap Istana Chunyang. Tentu saja, apa yang benar-benar membuat si Qianqiu dan Gu Zisang benar-benar yakin bukan hanya kekuatannya yang besar, tetapi juga alasan lain. Sangat mudah untuk mengatakannya. Yang Chen hanya memperlihatkan cincin berjasa di jarinya saat dia, si Qianqiu, dan Gu Zisang sedang berduaan. Cincin kebajikan merupakan simbol pengadilan surgawi. Memiliki cincin kebajikan berarti pemakainya memiliki posisi resmi di pengadilan surgawi. Meskipun ada banyak orang di alam abadi, hanya 1 atau 2 dari 1000 orang yang memenuhi syarat untuk bertugas di pengadilan surgawi. Dunia abadi membutuhkan pahala, dan hanya para kultivator yang melayani di pengadilan surgawi yang akan menggunakan cincin pahala untuk mencatatnya. Para kultivator lainnya akan menggunakan harta sihir lainnya. Oleh karena itu, ketika cincin jasa Yang Chen menyala, mata si Qianqiu dan Gu Zisang terpaku padanya.
Mereka berdua diperintahkan oleh guru mereka untuk diam-diam menjaga Zhou Xianying, jadi mereka tentu tahu lebih banyak daripada yang lain. Tidak mengherankan jika mereka bisa mengenali cincin kebajikan. Kenyataan bahwa seorang junior manusia abadi seperti Yang Chen dapat memiliki cincin jasa sungguh mengejutkan mereka berdua. Bagaimanapun, Yang Chen berada di Istana Chunyang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki dasar di alam spiritual, tetapi dia dapat memiliki cincin pahala saat ini. Apa artinya ini? Selama mereka memikirkannya, mereka dapat memikirkan banyak kebenaran yang mengerikan. Mengapa Yang Chen bisa menjadi master alkemis kelas 5 di dunia fana? Mengapa dia bisa mendapatkan wilayah yang begitu luas begitu dia tiba di alam roh? Mengapa dia bisa mendapatkan perlindungan dari berbagai sekte besar? Mengapa dia selalu memiliki formula pil yang belum pernah dimiliki orang lain sebelumnya? Mengapa dia memiliki begitu banyak pengawal ahli tertinggi di sisinya? Dia hampir bisa segera mendapatkan jawaban dari cincin kebajikannya. Setelah menyadari hal ini, Si Qianqiu dan Gu Zisang diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka. Paling banter, mereka mendapat petunjuk dari guru mereka untuk melindungi Zhou Xianying, dan saat mereka mencapai dunia abadi, mereka bisa menemukan tempat di pengadilan surgawi. Akan tetapi, Yang Chen sudah memiliki cincin prestasi, yang tidak mereka ketahui seberapa kuatnya dia dibandingkan mereka. Mereka tidak dapat mengalahkannya dalam hal kekuatan, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal identitas. Bagaimana mungkin mereka berani memiliki ide lain? Bagaimanapun, Yang Chen juga suami Zhou Xianying. Berbicara tentang itu, dia dapat dianggap sebagai menantu yang harus mereka patuhi secara tidak langsung. Tidaklah salah untuk mematuhinya. Terlebih lagi, segel Zhou Xianying, sejauh pengetahuan mereka, bahkan seorang dewa emas pun mungkin tidak dapat memecahkannya. Yang Chen, seorang dewa manusia kecil, dapat dengan mudah memecahkannya. Ini telah menjelaskan banyak masalah. Melihat situasi saat ini, asal mereka dapat mengelola dan melindungi Istana Chunyang dengan baik, itu akan menjadi prestasi besar. Tidakkah mereka melihat bahwa Zhou Xianying juga telah bergabung dengan Istana Chunyang? Dengan perlindungan kekuatan yang jelas ini, ditambah pengaruh Yang Chen, keselamatan Zhou Xianying seharusnya lebih terjamin. Karena rangsangan cincin jasa Yang Chen, Si Qianqiu dan Gu Zisang sekarang hampir putus asa untuk membantu Istana Chunyang ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang tahu status Yang Chen di Istana Chunyang. Ini adalah pekerjaan yang bagus untuk mengatur nona muda dan menantu laki-laki. Siapapun yang tidak berani bekerja keras akan menjadi musuh keduanya. Si Qianqiu dan Gu Zisang, yang telah mendapatkan kembali penampilan muda mereka berkat pil penampilan siklus kelima Yang Chen, ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yang Chen sebelum Yang Chen pergi. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Yang Chen masih khawatir bahwa Si Qianqiu dan Gu Zisang akan mempermainkannya? Selama dia dan saudara Li Cheng selalu berhubungan dekat, bahkan jika mereka menjungkir balikan langit, Yang Chen tidak takut. Tentu saja, Yang Chen tidak akan banyak bicara kepada Zhou Xianying, terutama tentang cincin merit. Oleh karena itu, Yang Chen hanya tersenyum dan berkata, mereka semua adalah orang-orangmu. Aku tidak percaya pada orang lain, tetapi apakah aku tidak percaya padamu? Kata-kata ini membuat Zhou Xianying merasa sangat manis di dalam hatinya. Ketika dia bersama Nenek Tianqin, Zhou Xianying belum pernah mendengar ada orang yang berbicara kepadanya seperti ini. Perasaan ini sungguh bukan jenis kebahagiaan biasa. Untuk perjalanan ini, setengah dari tetua inti Istana Chunyang, ditambah Hou Yun, monster pohon tua Si Kui, Xiesa, dan lainnya, lalu ada keluarga Fatih Jing dan Yang Chen. Timnya tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Semua orang langsung menuju pintu masuk tempat uji coba bersama-sama. Anggota baru Istana Chunyang hanyalah murid luar. Mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat menikmati manfaat dari murid resmi Istana Chunyang. Namun, level Si Qianqiu dan Gu Zisang, serta para master peri abadi, semuanya mengetahui berita tentang tempat uji coba. Hampir semua mata mereka bersinar. Tempat ujian dari masing-masing sekte besar pastilah tempat yang bagus. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal ini, orang-orang itu segera mulai mendesak murid-murid atau bawahan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Istana Chunyang. Semakin awal mereka menjadi murid resmi Istana Chunyang, semakin awal mereka dapat menikmati manfaat sebagai murid resmi. Perlu diketahui bahwa Istana Chunyang hanyalah bagian yang mereka ketahui. Bahkan jika tidak ada tempat pengadilan, sisanya juga didambakan. Sekte yang bagus seperti itu adalah waktu yang tepat untuk bergabung ketika mereka sangat membutuhkan untuk memperluas kekuatan mereka. Hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Dan mereka yang mampu berkultivasi sampai titik ini hampir tidak ada yang bodoh. Chapter 1794. Mengizinkan murid-murid Istana Chunyang memasuki tempat ujian adalah kesepakatan semua sekte utama yang menjaga tempat ujian. Oleh karena itu, murid yang bertugas di sini tidak ragu sama sekali. Setelah memverifikasi identitas semua orang, ia membiarkan mereka memasuki tempat ujian. Begitu mereka keluar dari formasi pelindung, semua orang merasakan perbedaan di sini. Kekuatan spiritual di udara setidaknya 50% lebih kaya daripada di luar, dan bahkan lebih kaya daripada gerbang gunung sekte yang memiliki urat spiritual. Ini saja mengejutkan semua orang, termasuk Yang Chen. Mereka tahu tempat ujian itu sangat bagus, tetapi di luar dugaan semua orang, kekuatan spiritualnya bisa begitu kaya. Konsentrasi kekuatan spiritual semacam ini, di antara orang-orang, hanya keluarga Yang Chen yang merasa lebih kuat dari ini di Istana Naga, dan tempat lain tidak pernah memilikinya. Bahkan Cons Underwater Mansion milik Fatih Jing mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual sebanyak di sini. Berapa banyak urat spiritual peri abadi yang dibutuhkan untuk mendukung ini? Fatih Jing hanya menarik napas dan mulai mendesah, sial, kapan kita bisa mendapatkan semuanya? Seberapa bagus itu? Dia adalah seorang ahli peri abadi.
Selain para dewa tertinggi Suan abadi yang ada di sekitar semua orang, dia adalah satu-satunya yang memiliki kultivasi tertinggi dan senioritas tertua di sini. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, semua orang tidak bisa menahan senyum tanpa berkata-kata. Di bawah pengawasan ketat sekte utama, hanya Fatih Jing, yang tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, yang akan memiliki ide seperti itu. Tidak mungkin untuk mendapatkannya, tetapi setelah beberapa saat, Anda tidak akan berpikir demikian. Yang Chen tersenyum dan memberikan kalimat yang membuat semua orang bingung. Tak seorang pun mengerti apa maksud Yang Chen dengan ini, bahkan Gao Yue Gong Sunling, yang paling mengenal Yang Chen, tidak mengerti, apalagi orang lain. Namun, semua orang tahu bahwa Yang Chen selalu berpandangan jauh ke depan. Dia tentu punya alasan untuk mengatakan ini, jadi tidak ada yang banyak bicara. Selama mereka melakukan apa yang dikatakan Yang Chen, mereka akan selalu mendapat manfaat besar pada akhirnya. Setelah bertahun-tahun, semua orang sudah terbiasa. Semua orang pada dasarnya memahami situasi di sini. Sudah saatnya bagi kita untuk berpisah. Yang Chen tidak menjelaskan dan langsung berkata kepada semua orang, kita di sini untuk mendapatkan pengalaman dan membuat diri kita lebih kuat, jadi kita harus menghargai kesempatan ini. Selama pelatihan, tentu saja tidak cocok bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Meskipun baik untuk kerja sama kelompok, hal itu tidak terlalu membantu untuk pengembangan individu. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak seorang pun akan menyia-nyiakan kesempatan berharga seperti itu untuk bekerja sama. Pemisahan tidak dapat dihindari. Menurut rencana, bukan hanya keluarga Yang Chen yang akan dipisahkan dari anggota sekte, tetapi bahkan keluarga Yang Chen pun akan dipisahkan. Setiap orang harus bertindak sendiri. Mungkin satu-satunya pengecualian adalah saudara perempuan Murong. Mereka selalu bekerja sama, dan bahkan Yang Chen pun tidak terkecuali. Ingat, di sini sangat berbahaya. Jangan bersikap lemah lembut atau ragu-ragu. Kalau tidak, kamu akan mati. Tidak seorang pun akan meneteskan air mata karena pengalaman yang gagal. Ingat, meskipun Yang Chen telah mengatakan ini kepada semua orang sebelum memasuki persidangan, Yang Chen masih tidak lupa mengatakannya lagi saat ini. Orang-orang seperti Gao Yue Gong Sunling, Si Sanshan, Sun Qingsui, dan Si Kui, Si Esa, Hou Yun, dan Iblis Pohon Tua yang telah berpartisipasi dalam pengalaman benua iblis baik-baik saja. Yang lain mungkin tidak memiliki pengalaman seperti itu untuk bertahan hidup dalam bahaya sepanjang waktu. Yang Chen tidak ingin kehilangan siapapun di sini, jadi perlu untuk mengingatkan mereka tidak peduli berapa kali pun itu perlu. Harus diketahui bahwa bahkan seorang jenius seperti Si Sanshan di kehidupan sebelumnya terluka parah dalam ujian karena kecerobohan, dan butuh ratusan tahun untuk pulih. Yang Chen tidak tahu berapa kali dia telah mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia masih takut kalau ada yang tidak memperhatikannya, jadi dia terus mengulanginya. Ayo pergi. Fatih Jing memimpin untuk pergi. Sosoknya melintas, dan dia menghilang di tempat. Suaranya masih terdengar di sini, aku tidak tahu sudah berapa kali kata-kata ini diucapkan. Bahkan jika kamu tidak bosan, kami bosan mendengarkannya. Dengan Fatih Jing yang memimpin, semua orang memilih arah berdua dan bertiga lalu pergi. Pada akhirnya, hanya keluarga Yang Chen yang tersisa. Gadis-gadis itu memandang Yang Chen, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen, mereka pergi secara terpisah. Yang Chen sama sekali tidak khawatir dengan gadis-gadis itu. Belum lagi hal-hal lain, hampir semua orang memiliki pengawal dewa mistik tertinggi di samping mereka, dan keselamatan mereka tidak menjadi masalah. Sekalipun Zhou Xianying dan saudari Murong tidak, Zhou Xianying juga seorang peri abadi, dan sitar Phoenix surgawi yang disempurnakan kembali oleh Li Cheng, kekuatannya jelas telah meningkat pesat. Dengan kerja sama dari 5 saudari Murong, selama mereka tidak melakukan kesalahan kolektif, tidak akan ada masalah dengan ramuan penyembuh Yang Chen. Dalam sekejap mata, Yang Chen menjadi sendirian. Melihat sisi yang kosong, Yang Chen tiba-tiba tampak sedikit tidak terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, siapapun akan merasakan hal yang sama ketika mereka dikelilingi wanita cantik, lalu tiba-tiba menjadi sendirian. Bagi Yang Chen, ujian itu sebenarnya tidak terlalu berarti. Yang Chen hargai adalah bahwa ia dapat memasuki tempat ujian kali ini dan menemukan rahasia formasi susunan keluarga Zhao. Oleh karena itu, ia tidak langsung mencari tempat yang cocok untuknya berlatih seperti yang lain. Sebaliknya, ia langsung menuju posisi inti tempat ujian, yang juga merupakan area yang kemungkinan besar menjadi inti formasi susunan keluarga Zhao. Namun, setelah terbang kurang dari beberapa ratus mil, Yang Chen berubah pikiran. Dia melihat formasi susunan yang sangat aneh di jalan. Formasi susunan itu tidak memiliki sifat menyerang atau bertahan. Tepatnya, formasi susunan ini hanya memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual unik yang dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu. Secara kebetulan, Yang Chen adalah salah satu orang yang dapat merasakan fluktuasi formasi susunan. Terlebih lagi, dia tidak merasakannya secara langsung ke arah yang ditujunya. Sebaliknya, kekuatan susunan itu memastikan bahwa dia dapat merasakannya dalam radius ribuan mil. Dia tertarik ke tempat ini oleh susunan ini. Selain melihat formasi tersembunyi, Yang Chen melihat tanda lain yang menunjukkan jalan. Saat ini, tidak ada keraguan. Dia langsung mengikuti arah tanda itu, berbelok beberapa kali berturut-turut, dan setelah bergegas keluar sejauh ribuan mil, dia tiba di tepi formasi tersembunyi lainnya. Melihat formasi ini, wajah Yang Chen menunjukkan senyuman. Metode komunikasi unik Sekte Surga Misterius masih berguna di sini. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen mengikuti metode yang telah disetujuinya dengan Tetua Li dan langsung memasuki formasi tersebut. Kemudian, sosok Yang Chen menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Sesaat kemudian, Yang Chen melihat pemandangan di dalam susunan itu. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa ia awalnya mengira ia hanya akan melihat Penatua Li. Ia tidak menyangka akan ada 3 orang di depannya.
Selain Penatuali, Master Sekte Wang dari Sekte Suantian dan Master Aula Liu dari Aula Penegakan Hukum juga ada di sana. Chapter 1795. Grandmaster, Sect Master, Hall Master. Yang Chen membungkuk pada tiga petinggi inti Black Heaven Sect. Pihak lain muncul di sini, tanpa perlu bertanya, itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan istana yang murni yang tengah meroket akhir-akhir ini. Seperti yang diduga, hal pertama yang ditanyakan Penatuali ketika dia muncul adalah masalah ini. Mengapa Istana Cunyang tiba-tiba bertambah banyak ahli baru-baru ini? Aku dengar bahkan ada Grand Supreme Mystic Immortals. Hubungan antara Tetuali dan Yang Chen tidak biasa. Ketika dia bertanya, dia tidak memiliki keraguan dan terus terang. Tampaknya ada sedikit kegugupan dalam suaranya. Itu karena istri baruku, Very Soft Sound. Yang Chen menjawab dengan jujur, Ah Ying sendiri tidak tahu, tapi orang-orang itu berkata bahwa mereka diperintahkan untuk melindunginya. Nama Peri Soft Sound kini telah menggantikan nama Nenek Tianqin, tetapi Yang Chen yakin bahwa meskipun Sekte Langit Hitam tidak bertanya langsung kepada Yang Chen, mereka pasti telah melakukan banyak penelitian di balik layar. Masalah sebesar itu, terutama jika menyangkut Istana Cunyang, pusat kultivasi masa depan, Sekte Langit Hitam tidak akan mengabaikannya. Apakah kamu tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki Very Soft Sound? Tetuali sekarang menjadi interrogator utama. Dia mengajukan semua pertanyaan sementara Master Sekte Wang dan Master Aula Liu mendengarkan. Saya tidak begitu jelas tentang latar belakangnya, tetapi saya yakin itu pasti ada hubungannya dengan pengadilan surgawi di atas. Yang Chen berbohong kali ini. Tentu saja, itu bukan kebohongan sepenuhnya. Dia hanya menahan diri. Saat berbicara, Yang Chen juga menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Marga Ah Ying adalah Zhou. Apakah ada orang penting dengan marga Zhou di pengadilan surgawi? Sangat sulit untuk mengirim pesan langsung dari alam abadi ke alam fana melalui dua alam. Oleh karena itu, bahkan jika klon kesadaran dapat mengirim pesan, itu hanya akan menjadi satu atau dua pesan utama. Namun, alam spiritual dan alam abadi hanya dipisahkan oleh satu alam. Secara relatif, mereka dapat memperoleh lebih banyak informasi. Terutama sekte besar seperti Sekte Langit Hitam, mereka pasti mengetahui banyak hal di atas. Setelah diingatkan oleh pertanyaan Yang Chen, ketiganya juga mulai mengingat kembali orang penting mana yang bermarga Zhou dalam ingatan mereka. Akan tetapi, untuk saat ini, mereka tidak memiliki terlalu banyak petunjuk. Bagaimanapun, ini adalah masalah alam atas. Bahkan jika alam bawah tahu sedikit tentangnya, itu akan sangat terbatas. Sebenarnya, mereka sudah menduga kemungkinan ini, dan mereka sudah membicarakannya saat bertemu sebelumnya. Apa yang dikatakan Yang Chen hanyalah sesuatu yang telah mereka diskusikan tanpa hasil apapun, jadi itu bukan hal baru. Alasan mengapa mereka begitu kooperatif adalah karena mereka peduli dengan identitas Yang Chen. Dengan situasi saat ini, apakah Istana Cunyang masih di bawah kendalimu? Setelah mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa ditebak, Penatuali akhirnya sampai pada intinya. Apakah Yang Chen dapat mengendalikan Istana Cunyang atau tidak adalah kunci kebangkitan Sekte Suantian di masa depan? Pertanyaan ini tentu saja harus ditanyakan dengan jelas. Sekarang aku adalah suami Ah Ying, mereka semua mendengarkan Ah Ying. Yang Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi menggunakan nama Zhou Xianying sebagai alasan. Dengan kata lain, para ahli itu mendengarkan Zhou Xianying, dan Zhou Xianying mendengarkannya. Peri Soft Sound awalnya adalah seorang wanita tua tanpa garam. Konon, ada seseorang dari atas yang memberikan segel padanya. Apakah kamu yang merusaknya? Tetuali terus bertanya, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan akar permasalahannya. Seperti ini, Yang Chen mengangguk dan mengakui, itu adalah segel yang sangat kuat. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk hampir tidak bisa menghancurkannya. Alasan dia berkata demikian adalah karena tidak mudah untuk menyembunyikan segel Zhou Xianying. Ketika Zhou Xianying bersama Nenek Tianqin, dia tidak hanya meminta Yang Chen untuk mencoba. Beberapa ahli lain juga mencoba, tetapi tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa itu adalah segel. Jika Sekte Suantian ingin menanyakan hal-hal ini, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari mata dan telinga mereka. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Sebelumnya, Nenek Tianqin mencari seorang alkemis dari Sekte Suantian dan dua orang ahli dari Sekte Kualipil, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa itu adalah segel. Hall Master Liu, yang berada di sebelahnya, mengambil alih pembicaraan dan bertanya dengan ekspresi yang menyenangkan, mereka semua adalah ahli Dewa Langit. Bahkan Dewa Langit pun tidak dapat melihatnya. Yang Chen, bagaimana kamu bisa melihatnya? Hati Yang Chen mencelos, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya saat dia menjelaskan dengan tenang, saya biasanya suka membaca beberapa buku lain-lain, jadi saya tahu lebih banyak. Dengan pertanyaan Hall Master Liu, bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu bahwa Hall Master Liu sudah curiga terhadap Yang Chen? Akan tetapi, dia tidak tahu apa yang dicurigai oleh Hall Master Liu dan yang lainnya, jadi Yang Chen tidak dapat memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Haruskah dia langsung membunuh mereka bertiga? Meskipun mereka bertiga merupakan ahli Dewa Langit, Yang Chen yakin bahwa dengan bantuan naga bumi dan dirinya sendiri, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, begitu dia bergerak, pengaturan sebelumnya akan hancur. Istana Cunyang akan langsung berdiri di sisi berlawanan dari Sekte Suantian dan mengalami serangan telak. Meskipun kekuatan Istana Cunyang telah meningkat pesat, ini bukanlah situasi yang ingin dilihat Yang Chen. Di dunia spiritual dunia fana, buku-buku lain apalagi yang dapat mencatat masalah-masalah pengadilan surgawi. Hall Master Liu masih memiliki senyum yang sama di wajahnya, tetapi Yang Chen tidak lagi tampak ramah. Sebaliknya, ada belati tersembunyi di senyumnya, segel semacam ini jelas merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Golden Immortal atau bahkan Zenith Heaven Golden Immortal. Mungkinkah ada buku-buku lain yang dapat mencatat metode kultivasi dunia abadi?
Ini adalah kesalahan besar. Jika Yang Chen tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, semua yang terjadi di masa lalu akan sia-sia, dan dia tidak punya pilihan selain bertindak. Murid ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Hall Master Liu. Yang Chen tidak menjawab, tetapi bertanya dengan ekspresi bingung. Menurut penyelidikan kami, gerbang Gunung Taitianmen di dunia fana pernah dibom sekali. Kemudian, kami mengetahui bahwa alasannya adalah ada masalah dengan susunan penyambutan sekte, yang menyebabkan gerbang gunung tersebut diledakkan. Hall Master Liu berkata sambil tersenyum, namun, kami telah bertanya kepada para murid yang naik ke surga saat itu. Sekte tidak mendapatkan berita apapun dari atas. Kemungkinan besar seseorang telah menyadap berita tersebut dan mengetahui sesuatu tentang sekte dan dunia abadi sebelumnya. Sementara kepala balai Liu berbicara, Yang Chen tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri diam di tempat yang sama, menimbang-nimbang dalam hatinya. Master Sekte Wang dan Tetua Li menatap Yang Chen tanpa berkedip, seolah ingin mencari kekurangannya. Gerbang Gunung Istana Cunyang di dunia fana juga pernah hancur, dan kemudian gerbang Gunung Taitianmen hancur secara misterius. Bahkan berita yang seharusnya disampaikan tidak dapat disampaikan. Mata Hall Master Liu berbinar, dan tiba-tiba ada lapisan tekanan. Dia langsung menuju Yang Chen dan bertanya, kemudian, ketika kami menyelidiki Istana Cunyang, sekelompok tetua Taitianmen secara misterius kehilangan senjata sihir natal mereka. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Hal-hal tersebut diatur oleh Guru Li untuk dikirim ke Istana Cunyang. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Dia dengan cepat menjawab, pada saat itu, murid ini sudah memasuki Sekte Master Li. Namun, berita yang kami terima dari mulut Yang Lan tidak seperti ini. Mata kepala balai Liu menyipit dan dia menatap Yang Chen dan bertanya perlahan. Chapter 1796. Yang Lan sekarang sudah lebih parah dari kematian, tetapi dia belum bisa mati. Para murid Balai Penegakan Hukum Sekte Suantian hampir selalu menanyakan sesuatu kepada Yang Lan. Ketika Yang Lan pingsan, mereka bisa mendapatkan banyak berita yang tidak bisa mereka dapatkan pada hari-hari biasa. Misalnya, Yang Lan berkata bahwa dia diperintahkan untuk menghasut Yang Chen setelah penghancuran Taitianmen, bukan sebelumnya. Namun, Yang Chen hanya mengatakan bahwa saat itu, dia sudah menjadi murid Master Sekte Li dan menjadi murid Taitianmen. Jelas saja ini kontradiktif, dan para petinggi Sekte Suantian harus lebih berhati-hati. Dalam situasi ini, Yang Lan tidak mungkin berbohong meskipun dia ingin berbohong. Apakah Yang Chen berbohong? Yang Chen sekarang mengerti mengapa wajah Tetua Li tampak gugup pada awalnya. Hubungannya dengan Penatua Li sangat istimewa, jadi Penatua Li adalah orang yang paling mengkhawatirkannya dan orang yang tidak ingin sesuatu terjadi pada Yang Chen. Setelah memastikan bahwa tiga petinggi Sekte Suantian mempunyai keraguan terhadap Yang Chen karena hal ini, hati Yang Chen langsung tenang. Masalah ini terlalu mudah dipecahkan. Faktanya, saat murid ini bergabung dengan Taitianmen jauh lebih awal dari yang dibayangkan Yang Lan. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, sama sekali tidak menunjukkan rasa gugup. Bahkan sebelum Istana Cunyang hancur, aku sudah menjadi murid Guru Li. Mengapa? Hall Master Liu segera bertanya, sambil menekannya selangkah demi selangkah. Karena ada masa depan dengan bergabung dengan Taitianmen. Yang Chen menjawab tanpa ragu, Taitianmen bukan hanya sekte terbesar di dunia fana, tetapi Sekte Suantian di dunia abadi bertanggung jawab atas pengadilan surgawi. Bukannya murid ini lancang, tetapi bagaimana para tetua akan memilih? Bagaimana kau tahu bahwa Sekte Suantian bertanggung jawab atas pengadilan surgawi? Mata Master Sekte Wang berbinar, dan napas Master Aula Liu juga mulai memburu. Apakah utusan dari dunia abadi memberitahumu? Murid ini tidak begitu jelas tentang utusan itu, tetapi murid ini memiliki sumber informasi lain. Yang Chen langsung menyangkalnya dan mencibir dalam hatinya. Sungguh konyol ingin menggulingkannya dengan perbedaan waktu. Maksudmu, kau tahu bahwa Sekte Suantian bertanggung jawab atas pengadilan surgawi lebih awal daripada Master Sekte Li dari Sekte Taitian. Suara Master Aula Liu sedikit bergetar. Tidak mungkin untuk melihat bahwa dia adalah seorang master peri abadi. Tidak mengherankan untuk memikirkannya. Bahkan sekte besar seperti Sekte Surga Terbesar tidak dapat memperoleh berita tersebut. Yang Chen, seorang murid kecil dari generasi muda, telah mengetahuinya lebih awal, yang sungguh mengejutkan. Meskipun Hall Master Liu tidak menanyakan hal itu lebih lanjut, baik itu wajah Sek Leader Wang atau Elder Li, mereka sudah berniat untuk bertanya. Yang tersisa hanyalah Hall Master Liu yang mengatakan kata-kata itu. Yang Chen tidak banyak bicara, hanya mengangkat tangan kirinya. Yang, dan T. Yang Chen adalah Yun, yang tidak mengatakan apa-apa. Murid Sekte Chen, Lan Yang Lan. Lan, hanya menaikkan, Yang. Namun, Yang Chen hanya mengangkat tangannya dan tidak bergerak. Hal ini membuat ketiga orang itu ragu. Apa yang ingin dilakukan Yang Chen? Setelah menggantungkan nafsu makan ketiga orang, Yang Chen mengendalikannya dan mengungkapkan cincin prestasi. Ini adalah kedua kalinya Yang Chen memperlihatkan cincin prestasinya akhir-akhir ini, dan juga keempat kalinya cincin prestasi itu muncul. Pertama kali untuk Wu Xiong, kedua kali untuk kakak Li Cheng, ketiga kali untuk Xiqian Qiu dan Gu Zisang, dan ini adalah keempat kalinya. Saat cincin jasa muncul, ekspresi tiga petinggi Sekte Suantian berubah. Sebagai anggota inti Sekte Suantian, mereka pasti tahu beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Cincin merit adalah salah satunya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan cincin kebajikan? Teriak Penatua Li. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang guru peri abadi. Meskipun Master Sekte Wang dan Master Divisi Liu tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa mereka akan menyerahkannya. Mereka hanya selangkah lebih lambat dari Elder Li. Ini milik murid, jawab Yang Chen dengan tenang. Murid sudah memiliki cincin pahala ini saat aku masih di dunia fana.
Bagaimana ini mungkin terjadi di dunia fana? Master Sekte Wang akhirnya memecah kesunyiannya dan berteriak kaget. Ketiganya histeris. Seolah-olah mereka telah melihat Kaisar Langit dipenggal. Tunggu, sebelum kamu mulai berkultivasi, kamu adalah seorang Algojo. Tetua Li dan Yang Chen memiliki hubungan yang dekat, jadi dia paling banyak memikirkannya. Sementara dia terkejut, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya dan dia meneriakkan kata-kata yang paling penting. Saat kata-kata, Algojo keluar, kepala Master Sekte Wang dan Master Divisi Liu terasa seperti seseorang telah menghancurkan lubang besar dan menuangkan sejumlah besar barang ke dalamnya. Banyak hal segera menjadi jelas. Hanya ada satu cara untuk memiliki cincin jasa di dunia fana, yaitu tahap pemenggalan kepala abadi. Yang Chen sendiri adalah seorang Algojo, dan dia juga memiliki cincin pahala. Hampir 100% yakin bahwa dia adalah Algojo tahap pemenggalan abadi. Jika itu adalah seorang kultivator biasa dari dunia spiritual, mereka tidak akan mampu memahami hal ini sama sekali. Belum lagi tidak mengetahui apa itu cincin merit, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengerti efek dari tahap pemenggalan abadi. Si Qianqiu dan Gu Zisang juga seperti ini. Hanya 3 orang ahli di hadapan mereka, 3 orang inti sekte langit misterius, yang mengetahui sedikit rahasia itu. Dan ini adalah rahasia di antara rahasia-rahasia lainnya. Mereka tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Mengapa Yang Chen tahu bahwa Sekte Langit Misterius bertanggung jawab atas pengadilan surgawi? Mengapa dia tahu banyak resep pil rahasia? Mengapa dia bisa menjadi alkemis kelas 5 di dunia fana? Dan mengapa dia bisa membuka segel Dewa Emas Prinsip Agung? Semuanya sudah dijelaskan. Bahkan Yang Chen tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga tentu akan membayangkan prosesnya untuk Yang Chen. Pasti karena Yang Chen tahu sebelumnya bahwa Sekte Langit Misterius bertanggung jawab atas pengadilan surgawi, jadi dia diam-diam bergabung dengan Sekte Taitian. Ini tidak mengejutkan, tidak perlu meragukan apa yang telah mereka duga sebelumnya. Mengapa para senior itu memberitahumu hal ini? Kepala divisi Liu terkejut dan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Meskipun dia tidak lagi meragukan asal-usul Yang Chen, dia masih penasaran, mereka tidak peduli lagi dengan hidup dan mati, mengapa mereka memberitahu Anda hal ini? Lagi pula, mereka tidak peduli lagi dengan hidup dan mati. Apa salahnya mengobrol dengan murid-murid mereka selama beberapa hari lagi? Yang Chen menjawab sambil tersenyum, lagi pula, ketika mereka benar-benar menghadapi kematian, beberapa orang masih akan terguncang. Sifat manusia memang seperti ini. Sebagai kepala balai penegakan hukum, kepala divisi Liu tidak tahu berapa banyak kultivator yang mengaku tidak takut mati, tetapi sebenarnya sangat buruk rupa saat menghadapi kematian. Dia benar-benar bisa mengerti apa yang dikatakan Yang Chen. Apakah kamu pernah menceritakan identitasmu kepada orang lain sebelumnya? Tetua Li adalah orang yang paling bahagia sekarang. Tidak ada masalah dengan identitas Yang Chen, dan kekuatan Istana Chunyang telah meningkat pesat. Ini hanyalah bintang keberuntungannya. Meskipun dia gembira, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Saya hanya menunjukkannya kepada 2 pengurus yang baru saja bergabung dengan Istana Chunyang. Mereka tidak berani mengatakan apapun dan patuh bekerja untuk para murid, kata Yang Chen sambil tersenyum. Chapter 1797. Kalimat ini sepenuhnya melengkapi alasan mengapa Yang Chen dapat mengendalikan Istana Chunyang yang belum dia katakan tadi. Itu juga membuat hati Master Sekte Wang dan 2 orang lainnya langsung terlempar ke surga dengan gembira, dan kemudian dengan tenang jatuh kembali ke perut mereka. Apakah ada yang perlu khawatir bahwa Istana Chunyang tidak dapat dikendalikan? Hanya Yang Chen yang dapat dengan mudah menghancurkan 2 master abadi mistik tertinggi dengan identitas pengadilan surgawi. Istana Chunyang jelas merupakan sekte yang dikendalikan oleh Yang Chen. Jika Yang Chen bersedia, diperkirakan bahkan master istana harus melihat wajah Yang Chen. Apakah kamu tidak memberitahu Guru Li? Master Sekte Wang bertanya dengan sangat aneh. Tidak, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa demikian? Tanya Master Sekte Wang. Jika murid ini dengan santai mengungkapkannya pada saat itu, diperkirakan saya tidak akan hidup sekarang. Yang Chen tersenyum pahit, lalu berkata, jika bukan karena keraguan beberapa tetua kali ini, ditambah dengan Sekte Master Liu dan Tetua Li, murid ini tidak akan berani mengatakannya. Sebagai anggota senior inti dari Sekte Suantian, untuk dapat duduk di posisi ini, tidak diketahui badai berdarah apa yang telah ia alami secara rahasia hingga dapat duduk dengan aman. Ketiga orang itu tidak membutuhkan Yang Chen berkata lebih banyak lagi, mereka dapat mengerti apa yang dikhawatirkan Yang Chen. Jika dia diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya di dunia fana, sangat mungkin bahwa Yang Chen, yang berada di tahap pembentukan pondasi, tahap Jindan, tahap Yuanying, dan bahkan tahap Dacheng, akan dibunuh oleh beberapa orang jahat atau serakah. Bagaimana dia bisa naik ke dunia spiritual? Seperti yang dikatakan Yang Chen, Master Sekte Wang, Master Aula Liu, dan Elder Li juga merupakan orang-orang yang sepemikiran. Yang Chen berani mengungkapkan identitasnya di depan mereka bertiga karena ia memiliki hubungan dekat dengan Elder Li. Selain itu, Yang Chen sendiri yang mengendalikan Istana Chunyang, yang sangat bermanfaat bagi mereka bertiga. Jika para eksekutif inti lainnya tahu tentang ini, itu bukan kabar baik bagi Yang Chen. Identitas Yang Chen, keluar dari mulutnya, masuk ke telinga kita bertiga, tidak lebih. Sekte Master Wang tidak mengatakan apa-apa, langsung di depan Yang Chen, memberi perintah. Kami akan mengikuti perintah Master Sekte. Hall Master Liu dan Elder Li membungkuk dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Mereka sangat serius. Terima kasih, pemimpin Sekte. Tentu saja, Yang Chen juga harus menyadari situasi saat ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan benar. Kalau tidak, bukankah itu tidak sopan kepada para tetua? Untuk sementara waktu, badai yang disebabkan oleh perkataan Yang Lan mereda, dan semua orang merasa gembira. Pemimpin Sekte Wang, pemimpin Sekte Liu, dan Tetua Li menantikan hari ketika Istana Chunyang dapat tumbuh semakin kuat.
Mereka penuh harapan untuk masa depan Sekte Suantian. Meskipun ada banyak keraguan di hati mereka, identitas ketiga orang ini benar-benar tidak cocok bagi mereka untuk menghilang dalam waktu yang lama, dan tidak cocok bagi mereka untuk muncul di tempat persidangan dalam waktu yang lama. Meskipun ada lebih banyak rasa ingin tahu di hati mereka, mereka hanya bisa mengesampingkannya. Tujuan kedatangan ketiga orang itu tampaknya untuk menjernihkan keraguan ini. Tidak ada yang lain. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sederhana kepada Yang Chen, ketiga orang itu pergi secara diam-diam. Bagaimanapun, ini adalah tempat persidangan. Kedatangan rahasia tiga petinggi inti Sekte Suantian tidak diketahui oleh siapapun kecuali Yang Chen. Mereka tidak ingin mengungkap keberadaan para petinggi di sini. Yang Chen tentu saja tidak peduli. Setelah dengan hormat mengantar ketiga tetua itu pergi, Yang Chen menunggu sebentar dan pergi ke arah lain. Sejauh ini masih pinggiran lapangan uji coba, dan dia belum menemui seorang pun yang perlu bergerak. Setelah terbang beberapa saat, Yang Chen melihat tanda lain. Ia tersenyum dalam hati dan mengubah arahnya mengikuti tanda itu. 2 hari kemudian, ia tiba di tujuan lain. Tuan leluhur, setelah Yang Chen memasuki formasi tersembunyi lainnya, dia melihat Penatua Li, yang telah menunggunya selama 2 hari. Tetua Li tetap menunggu Yang Chen. Dia sama sekali tidak terkejut. Dengan begitu banyak rasa ingin tahu yang belum terpuaskan, Master Sekte Wang dan Kepala Balai Liu mungkin tidak bersedia ketika mereka pergi. Bagus, bagus. Tidak ada orang luar, jadi Tetua Li tidak pelit memuji. Jadi ada rahasia seperti itu. Kami khawatir Istana Chunyang harus bersembunyi untuk waktu yang lama. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah pujian itu, Tetua Li menjadi bayi yang penasaran dan mulai bertanya kepada Yang Chen apa yang dia ketahui di platform Algojo Abadi. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa kakak Li Cheng tahu bahwa Yang Chen keluar dari panggung Algojo Abadi, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Tetua Li jelas mewakili Master Sekte Wang dan Kepala Balai Liu. Temperamen mereka bertiga jauh lebih buruk daripada Li Cheng. Yang Chen secara selektif mengatakan beberapa hal. Paling-paling, dia hanya menyinggung tentang level prajurit surgawi. Yang Chen tidak banyak bicara tentang orang-orang hebat yang sebenarnya. Ini adalah hal yang wajar. Pada level jenderal surgawi, bahkan saat menghadapi kematian, mustahil bagi mereka untuk kehilangan ketenangan dan terlibat dengan manusia biasa. Wajar saja jika Yang Chen tidak tahu tentang orang-orang itu. Tetapi meski begitu, hal itu cukup mengejutkan Penatua Li. Dengan identitas Tetua Li, dia hanya bersentuhan dengan kesadaran klon yang turun dari atas, dan dia tidak membicarakannya secara rinci. Bagaimana dia bisa membicarakannya sejelas Yang Chen? Apa yang Anda lakukan di masa lalu adalah benar. Jangan biarkan orang lain tahu tentang hal semacam ini. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi Anda. Setelah mendengar beberapa gosip dari para prajurit kecil pengadilan surgawi, Penatua Li sudah sepenuhnya yakin akan tindakan Yang Chen sebelumnya. Terutama setelah Yang Chen secara tidak langsung menunjukkan kultivasi Tetua Li melalui cerita, perasaan ini di hati Tetua Li menjadi semakin kuat. Ini adalah peta tempat uji coba. Peta ini juga menandai kekuatan binatang iblis di setiap tempat. Peta ini akan berguna untuk latihanmu. Selanjutnya, tibalah saatnya bagi Tetua Li untuk memberikan beberapa manfaat kepada Yang Chen. Sambil menyerahkan slip giok itu, ia berkata, untungnya, Anda memiliki hati nurani yang bersih. Hati lelaki tua ini juga jauh lebih tenang. Jika kau tidak menanganinya dengan benar kali ini, Ketua Sekte dan Ketua Balai Liu sudah memutuskan untuk membawamu turun untuk diinterogasi. Penatua Li mengatakannya dengan santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Melihat Yang Chen tidak peduli, dia merasa ada sesuatu yang bisa diandalkan. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, apakah menurutmu kamu akan aman bersama serangga pemakan surgawi? Baru saja, di gua kediaman Master Sekte Wang dan Tetua Liu, setidaknya ada 36 tetua tertinggi Sekte Surga Misterius dan 2 dari formasi perangkap dewa terkuat di sekte tersebut. Belum lagi 1 serangga pemakan surgawi, bahkan jika ada 100 lagi, mereka hanya akan dimusnahkan di bawah formasi pembunuh biduk surgawi dari 36 tetua tertinggi. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Yang Chen. Dia tahu bahwa Sekte Suantian sudah siap, tetapi dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Wang dan Master Aula Liu akan langsung membawa 36 ahli dewa mistik tertinggi. Untungnya, dia tidak bergerak. Kalau tidak, pasti akan sangat menyedihkan. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup dengan mengandalkan teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, seluruh istana Chunyang pasti akan hancur. Tidak ada kemungkinan lain. Sekarang kau tahu apa itu rasa takut. Penatua Li melirik Yang Chen sebagai pelajaran untuk memberitahu dia tentang luasnya langit dan bumi. Hati-hati di masa depan, jangan membuat kesalahan. Chapter 1798. Ternyata Ketua Sekte dan Ketua Aula Liu membawa para ahli tertinggi ini untuk mempersiapkan kedua belah pihak. Penatua Li menatap wajah pucat Yang Chen, dan dia merasa bahwa semuanya terkendali. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, itu akan menjadi langkah yang mematikan. Jika kamu menanganinya dengan baik, maka para ahli tertinggi ini akan dibawa kembali ke Istana Chunyang olehmu untuk menekan para musuh kecil yang baru bergabung itu. Yang Chen berpura-pura pucat saat mendengarkan. Dia harus bekerja sama dengan ajaran Tetua Li dan mengangguk setuju dari waktu ke waktu. Dia merasa itu lucu di dalam hatinya. Namun, karena identitasmu seperti ini, para ahli tertinggi itu tentu tidak perlu keluar. Lagi pula, mereka juga dari Sekte Suantian. Tidak baik jika ketahuan bahwa mereka diam-diam mengendalikan Istana Chunyang. Tetua Li kemudian menjelaskan alasan mengapa Master Sekte Wang dan Master Aula Liu tidak menyebutkan masalah ini. Istana Chunyang harus tetap seperti itu. Tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Suantian kita. Yang Chen sudah lama berpikir bahwa Sekte Suantian pasti akan membatasi para ahli ini di Istana Chunyang apapun yang terjadi.
Sekarang setelah dia memperoleh hasil ini, itulah yang diinginkan Yang Chen. Jika sejumlah besar ahli utama Sekte Xuantian benar-benar muncul di Istana Cunyang mungkin akan mengalami kesulitan di masa mendatang. Tentu saja, di sisi lain, Yang Chen mampu mengembangkan Istana Cunyang ke skala ini dalam waktu yang singkat tanpa bantuan langsung dari Sekte Xuantian, yang benar-benar di luar harapan para petinggi Sekte Xuantian. Selain menunjukkan bahwa cara Yang Chen brilian, tidak ada yang lain. Beberapa orang mungkin iri karena Yang Chen mengandalkan peri suara lembut Zhou Xianying untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu. Namun, di mata para petinggi Sekte Xuantian, itu jelas merupakan kemampuan dan visi Yang Chen. Ini bukan hari pertama Nenek Tianqin menjadi terkenal. Mengapa tidak ada yang menikahinya? Jangan khawatir, setelah waktu ini, Master Sekte dan Master Aula Liu tidak akan meragukanmu lagi. Melihat Yang Chen cukup takut, Tetua Li mulai menghiburnya dengan tepat. Karena kamu memiliki identitas ini dan mengetahui rahasia di atas, tidak ada alasan bagimu untuk mengkhianati kami. Selama Anda melakukan yang terbaik di masa depan, akan ada banyak manfaat bagi Anda. Ya, Grandmaster, Yang Chen tampaknya baru saja pulih dari keterkejutannya, dan wajahnya jauh lebih tenang. Sambil memegang slip giok pemberian Tetua Li yang berisi peta tempat persidangan, dia tidak tahu harus berkata apa. Berkultivasilah dengan sepenuh hati, tidak perlu memikirkan hal lain. Tetua Li dengan santai menyerahkan tas Qian Kun. Barang-barang di dalamnya cukup untuk kau kultivasikan hingga kau mencapai alam abadi bumi. Kau tidak perlu membuang-buang energimu untuk hal-hal sepele itu. Inilah manfaat yang sebenarnya. Setelah ditampar, tentu saja seseorang harus memberikan wortel. Ini adalah metode untuk mengendalikan bawahan dari mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi, dan pada dasarnya sama saja. Selanjutnya, Penatua Li mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultivasi Yang Chen. Setelah beberapa bimbingan, Yang Chen benar-benar tenang, setidaknya di mata Penatua Li. Selanjutnya, Penatua Li mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultivasi Yang Chen. Setelah beberapa nasihat, Yang Chen menjadi tenang sepenuhnya, setidaknya di mata Penatua Li. Karena Yang Chen telah kembali normal, tentu saja ia harus menunjukkan pemikiran yang bijaksana, jadi pertanyaan ini diajukan tepat waktu. Selain kurangnya energi iblis, binatang buas itu muncul dan menghilang secara misterius. Bukankah sangat tidak biasa bahwa mereka belum dapat menemukan tempat di mana mereka muncul? Bahkan di dunia spiritual, Tetua Li tahu betul tentang benua iblis. Terutama setelah sekte utama memperoleh buku-buku kuno dari rumah keluarga Zhao, dia tahu banyak rahasia. Kesamaan antara tempat uji coba dan benua iblis telah ditemukan dan diajukan, tetapi belum ada bukti pasti yang ditemukan untuk saat ini. Selain itu, ini adalah tempat yang sangat baik bagi para murid untuk mendapatkan pengalaman, jadi sekte utama yang mengendalikan tempat ini hanya memantau dengan ketat dan mengirim para master untuk berpatroli, tetapi tidak menutup tempat uji coba. Setelah Tetua Li mengatakan ini, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Pokoknya, dia hanya mengatakannya. Jika dia bisa memprovokasi sekte utama untuk menargetkan keluarga Zhao lagi, itu akan lebih baik. Jika tidak berhasil, tidak ada kerugian bagi Yang Chen. Berbicara tentang keluarga Zhao, ada banyak pergerakan akhir-akhir ini. Tempat uji coba secara alami membawa keluarga Zhao keluar, dan Tetua Li tidak banyak menyembunyikannya dari Yang Chen. Dia mulai memberitahu Yang Chen beberapa berita rahasia, terakhir kali beberapa sekte pinggiran keluarga Zhao dihancurkan, dan keluarga Zhao kalah dalam permainan terlebih dahulu. Baru-baru ini, mereka mulai mengirim orang secara diam-diam untuk menyerang, dan sekte tersebut telah kehilangan ratusan pengikut. Menyebalkan, kata Yang Chen penuh kebencian, tetapi dia mengangguk dalam hatinya. Keluarga Zhao akhirnya mulai melawan, yang merupakan pertanda baik. Dia tidak takut kalau keluarga Zhao tidak akan bergerak, namun dia takut kalau mereka masih akan bersembunyi, sehingga dia tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun. Apakah kamu sudah menangkap beberapa dan bertanya tentang keberadaan keluarga Zhao? Tanya Yang Chen. Aku menangkap banyak hal, tapi aku tidak bisa menanyakan satupun. Tetua Li sedikit kesal saat membicarakan hal ini. Keluarga Zhao terlalu misterius. Mereka yang menyerang semuanya berasal dari cabang samping, dan tidak ada satupun dari mereka berasal dari cabang utama. Mereka bahkan tidak tahu di mana keluarga Zhao berada. Grandmaster, mungkinkah lokasi keluarga Zhao selalu berpindah-pindah, seperti di dunia fana? Yang Chen melihat bahwa sudah waktunya, jadi dia menyampaikan tebakannya, tepat waktu. Itulah yang dikatakan oleh ahli tertinggi keluarga Zhao terakhir kali, jadi itu tidak salah, kan? Tak seorang pun di Sekte Langit Misterius pernah memikirkan hal ini, atau lebih tepatnya, mereka sama sekali tidak terpikir ke arah ini. Di hati orang-orang dari sekte-sekte besar, karena mereka telah membuka gunung dan mendirikan kabinet, mereka harus menempati sebidang tanah dengan cara yang bermartabat. Tidakkah mereka melihat istana yang murni, yang tidak memiliki fondasi di dunia spiritual, menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan sebidang tanah bagi sekte tersebut? Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain mungkin tidak memiliki wilayah tetap sama sekali, tetapi gua yang bergerak. Itu masuk akal. Kembalilah dan biarkan para murid mencari ke arah ini. Mata Tetua Li juga berbinar saat dia memikirkan poin penting itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Penatua Li tidak bisa duduk diam lagi dan berharap dia bisa segera kembali ke sekte untuk membuat pengaturan. Dia tidak menunda lebih lama lagi dan berkata kepada Yang Chen, saya akan segera kembali dan membuat pengaturan. Jika kami menemukannya, Anda akan mendapatkan pujiannya. Ancaman keluarga Zhao begitu besar sehingga sekte utama tidak bisa melepaskan ular berbisa yang bersembunyi dalam kegelapan. Jika Sekte Langit Misterius bisa menjadi yang pertama menemukan keberadaan keluarga Zhao, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi Sekte Langit Misterius. Karena itu, Tetua Li tidak peduli lagi pada apapun. Dia bangkit dan pergi. Tetaplah di sini dan berlatihlah dengan tenang. Aku akan mengurus masalah di luar.
Jangan khawatir tentang Istana Cunyang. Ketika Tetua Li mengatakan hal ini, dia bermaksud memberi Yang Chen pil penenang, lalu bergegas mengemasi susunan dan bergegas pergi. Yang Chen akhirnya dapat memulai persidangannya sendiri. Setelah memastikan tidak ada yang mengawasinya, Yang Chen mulai bergegas menuju pusat lapangan persidangan. Dengan peta yang diberikan oleh Sekte Langit Misterius, semuanya menjadi sedikit lebih mudah. Yang Chen benar-benar ingin tahu apa yang ada di sana. Chapter 1799. Cha, Yang Chen mengangkat tangannya dan bilah pedangnya jatuh, kepala monster besar melayang tinggi, dan darah ikan menyembur tinggi, mewarnai area luas di sekitarnya menjadi merah darah. Boom, tubuh monster itu jatuh terbanting ke tanah, menghancurkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan tanah pun berguncang beberapa kali. Naga bumi di pergelangan tangan Yang Chen membuka mulutnya, dan tubuh monster itu beserta sebidang besar tanah di sekitarnya ditelan oleh naga bumi. Meskipun budidaya monster manusia abadi puncak ini tidak terlalu tinggi, daging dan darahnya juga merupakan suplemen yang bagus untuk naga bumi dan tidak bisa disia-siakan. Ini sudah setahun setelah Yang Chen memasuki tanah percobaan. Ternyata Yang Chen mengira tempat ini masih bisa seperti tanah iblis di dunia fana, menyelinap ke kedalaman inti, tetapi tanpa diduga, semuanya salah, dan dia hanya bisa berpartisipasi sementara dalam proses perburuan monster. Monster di tanah percobaan itu memiliki indera yang luar biasa. Bahkan dengan basis kultivasi Yang Chen, dengan mengandalkan basis kultivasi seni rahasia 3 kemurnian, dia mungkin dapat bersembunyi dari indera monster-monster ini pada jarak 50 mil, tetapi dalam jarak dekat 50 mil, dia pasti akan ditemukan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di tempat ini yang dapat meningkatkan indera monster, dan dia tidak dapat melarikan diri dalam hal apapun. Monster itu tidak hanya lebih peka daripada manusia, tetapi kekuatan mereka juga telah meningkat pesat. Tampaknya monster dengan basis kultivasi yang sama setidaknya 2 tingkatan kecil lebih kuat daripada kultivator biasa. Jelas ada kekuatan misterius yang menyebabkan situasi ini terjadi. Dari sudut pandang ini, benua iblis di dunia fana sangat mirip dengan tempat ini. Benua iblis ada karena ki iblis, tapi apa yang ada di sini? Energi monster. Memang ada sedikit ki monster di lingkungan sekitar, tetapi agak berlebihan jika dikatakan ini adalah sejenis ki monster. Aura tersebut jelas dilepaskan oleh monster tersebut, bukan pengaruh dunia luar. Monster-monster di sini sangat kuat, dan otak mereka juga sangat cerdas. Selain itu, mereka mudah tersinggung dan haus darah, tidak heran mereka harus menggunakan formasi untuk mengepung mereka. Jika monster-monster ini dibiarkan lolos keluar, tentu akan menjadi malapetaka bagi dunia spiritual. Bukankah malapetaka iblis yang menimpa dunia spiritual di kehidupan sebelumnya disebabkan oleh para monster? Terkait epicentrum ledakan, meski tidak mengetahui lokasi pastinya, ia yakin di lapangan sidang. Li Cheng menduga bahwa ini adalah inti dari formasi susunan keluarga Zhao. Mungkin kesengsaraan iblis di alam roh disebabkan oleh keluarga Zhao. Jika memang begitu, Yang Chen tidak terburu-buru mengungkapkan rahasianya di sini. Berdasarkan ingatannya di kehidupan sebelumnya, masih ada beberapa ratus tahun lagi sebelum kesengsaraan iblis meletus. Selain itu, Yang Chen telah membuka segel 9 lokasi lainnya. Bahkan jika kesengsaraan iblis meletus lagi, kekuatannya tidak akan sebesar di kehidupan sebelumnya. Karena alasan inilah Yang Chen ingin mempelajari lebih lanjut tentang binatang iblis ini. Jadi, Yang Chen tidak langsung memasuki inti tempat ujian. Sebaliknya, ia memilih untuk membiasakan diri dengan tempat ujian yang cocok untuknya. Peta tempat uji coba yang diberikan oleh Tetua Li dari Sekte Surga Misterius kepadanya hanya menunjukkan persebaran binatang iblis tingkat dewa mistik tertinggi. Namun, itu hanya di sekitar inti tempat uji coba. Bahkan para ahli dari Sekte Surga Misterius belum memasuki area inti yang sebenarnya. Dari sini saja, orang bisa membayangkan bahayanya. Menurut pengalaman Yang Chen di benua iblis di dunia fana, tanaman merambat iblis terkuat di inti benua iblis berada di tingkat kedua Earth Immortal saat itu, yang 2 tingkat lebih tinggi dari alam tahap Dacheng yang dapat dinaiki di dunia fana. Jika tidak ada rencana yang sangat aman, Yang Chen tidak akan pernah mengambil risiko dengan mudah. Pada saat ini, Yang Chen tampaknya telah menebak mengapa Li Cheng mengambil piala si Powering Jasper miliknya. Kalau saja ada cawan Jasper penuang laut yang melindungi kesadaran spiritualnya, mungkin Li Cheng bisa mendekati inti lapangan percobaan tanpa ketahuan. Kalau saja Yang Chen punya kekuatan lebih besar saat ini, dia tidak perlu berada di level dewa mistik tertinggi. Asal dia berada di level dewa peri, Yang Chen berani menyerbu langsung ke inti lapangan percobaan untuk melihatnya. Sayangnya, Yang Chen baru berada di alam abadi manusia sekarang. Dia hampir menjadi pemula terendah di dunia spiritual. Bahkan jika dia kuat, dia hanya bisa berlatih di sekitar binatang iblis tingkat abadi bumi, dan dia masih jauh dari inti. Bukannya tidak ada cara untuk masuk, tetapi harga yang harus dibayar mungkin lebih besar daripada keuntungannya. Naga bumi terlahir dengan semacam kemampuan magis untuk menyembunyikan kesadaran spiritual. Selama Yang Chen membiarkan naga bumi bergerak, dia juga bisa memasuki tepi inti yang ditandai oleh gerbang Suantian tanpa diketahui. Meski begitu, itu hanya terbatas pada menyelinap masuk, dan dia tidak bisa melakukan gerakan tambahan sama sekali. Begitu ketahuan, dengan keganasan binatang iblis yang umumnya 2 alam kecil lebih kuat dari para kultivator dengan level yang sama, naga bumi mungkin tidak bisa mundur tanpa cedera, dan hal yang sama berlaku untuk Yang Chen. Cara yang paling aman adalah berlatih di satu sisi, dan menunggu kabar Li Cheng di sisi lain. Meskipun kakak Li Cheng juga hanya seorang manusia abadi, Yang Chen sangat yakin bahwa kakak Li Cheng pasti punya cara. Selama setahun terakhir, Yang Chen tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang telah dia bunuh, dan dia akan menghadapi lusinan dari mereka setiap hari. Jika kultivator biasa, mereka akan melarikan diri atau berusaha sekuat tenaga membunuh kultivator tersebut demi tercapainya tujuan latihan, dan mereka tidak bisa bersikap gegabah.
Sayangnya, binatang iblis yang malang ini bertemu dengan Yang Chen, monster yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Bahkan jika naga bumi tidak bergerak, Yang Chen dapat menggunakan pedang pemenggal abadi dan gelang interspatial yang diperolehnya dari Istana Naga. Pada dasarnya, tidak ada binatang iblis yang dapat melarikan diri. Sesungguhnya, setiap saat, bahaya yang sesungguhnya bukanlah binatang iblis atau makhluk iblis, melainkan para kultivator seperti Anda. Baik itu binatang iblis atau makhluk iblis, Anda jelas mengerti bahwa mereka adalah musuh, dan Anda dilahirkan untuk waspada terhadap mereka. Namun, para kultivator tidak seperti ini. Banyak orang yang tampak ramah dan baik hati sebenarnya adalah ular berbisa yang bersembunyi di balik penampilan mereka yang ramah. Di antara para kultivator yang berlatih di sini, setidaknya 30% orang yang meninggal tidak mati di bawah cakar dan taring binatang iblis. Tentu saja ini bukan masalah bagi Yang Chen yang sudah menjalani kehidupan. Tidak peduli seberapa baik niat membunuh pihak lain disembunyikan, itu tidak dapat lolos dari persepsi Yang Chen. Dengan lonceng emas klan naga yang hampir tak terkalahkan dan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, Yang Chen juga tak terkalahkan tanpa menggunakan naga bumi. Alasan utama mengapa Yang Chen bersedia tinggal di daerah ini adalah karena Yang Chen menemukan dua orang kultivator yang tidak termasuk dalam sekte utama. Tanah ujian adalah tanah yang diberkati yang dibuka oleh sekte-sekte besar agar para pengikut mereka sendiri memperoleh pengalaman melalui hidup dan mati. Setelah berlatih di sini selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, itu akan membawa manfaat yang tak terlukiskan bagi jalur kultivasi mereka di masa depan. Namun, sekte utama bukanlah sebuah badan amal. Hal-hal yang baik bagi para pengikutnya tidak akan dibagikan kepada orang luar. Bukankah Yang Chen menggunakan harga batu giok dewa bertengger untuk mendapatkan janji dari sekte utama dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki tempat ujian? Bagaimana para kultivator yang tidak termasuk sekte utama bisa masuk? Chapter 1800. Menemukan bahwa keduanya bukanlah kultivator dari sekte utama manapun juga merupakan suatu kebetulan. Secara umum, Yang Chen masih berpegang pada prinsip, jika orang lain tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Selama pihak lain tidak memiliki ide tentangnya, maka dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun, semua orang adalah seorang kultivator, dan ada cukup banyak lawan di sini untuk mendapatkan pengalaman. Yang Chen juga tidak kekurangan harta benda sepele milik pihak lain. Membiarkan orang yang bahkan lebih kaya dari seorang tiran lokal mengingini harta milik beberapa hantu miskin benar-benar terlalu konyol. Namun, hanya karena Yang Chen seperti ini bukan berarti semua kultivator akan seperti ini. Kekayaan dapat menggerakkan hati orang, dan dunia kultivator tidak terkecuali. Akan tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang menyerangnya akan mengira bahwa seorang alkemis terkenal di dunia, yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari mereka, sungguh-sungguh bersikap keras kepala. Total lebih dari 20 orang yang menemuinya memiliki pikiran yang seharusnya tidak mereka miliki. Sekarang, mayat mereka telah dimakan oleh naga bumi, dan tas kosmos mereka telah jatuh ke tangan Yang Chen. Dari hal-hal ini, Yang Chen menemukan asal-usul masing-masing orang. Ada kultivator dari semua sekte utama, iblis, dan iblis, tetapi ada dua orang yang jelas-jelas berasal dari aliansi kultivator rock yang besar. Sekte-sekte utama menguasai tempat uji coba, tetapi tidak menyisakan tempat bagi aliansi penggarap nakal. Karena itu, sangat mencurigakan bagaimana kedua orang ini bisa masuk. Tentu saja, yang paling membuat Yang Chen curiga bukanlah karena mereka menyerang Yang Chen, tetapi saat mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Yang Chen, mereka langsung meledakkan diri dan melukai Yang Chen dengan parah. Ingin melukai Yang Chen parah adalah sebuah lelucon, tetapi Yang Chen tidak dapat memperoleh informasi apapun dari mulut mereka. Mengenai identitas keduanya, dari barang-barang yang mereka tinggalkan, tampaknya mereka berasal dari aliansi penggarap nakal yang disebut Aliansi Tiga Sungai, tetapi Yang Chen tidak sepenuhnya yakin. Setelah menemukan hal yang tak terduga ini, Yang Chen memutuskan untuk tetap berada di area tersebut untuk melihat apakah ada kultivator lain yang akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Akan lebih baik jika satu atau dua kultivator yang bukan dari sekte utama dapat muncul. Itu akan memberi Yang Chen lebih banyak petunjuk. Tidak diketahui apakah karena nasib buruk atau karena ada beberapa muridnya yang telah meninggal di sini, tetapi untuk waktu yang lama, setidaknya beberapa bulan, Yang Chen tidak melihat ada kultivator lain yang muncul di sini. Hanya satu atau dua dari mereka yang berasal dari sekte Dao. Mereka mengenal guru Yang Chen, dan mereka memuja Yang Chen dengan segala cara. Mereka tidak berniat untuk bergerak, jadi Yang Chen tidak dapat menemukan petunjuk apapun meskipun dia ingin melakukannya. Setelah berlatih di bidang ini selama setahun lagi, Yang Chen akhirnya menyerah dan berhenti menunggu dengan sia-sia. Sudah 2 tahun sejak dia datang ke tempat uji coba. Yang Chen pada dasarnya telah melihat dan mengenal sebagian besar monster. Bahkan jika dia memasuki area yang lebih dalam, itu hanya perbedaan kekuatan monster. Itu tidak akan membuat Yang Chen mengalami kecelakaan karena dia tidak mengenal monster. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yang Chen berlatih di area ini. Inti dari tempat uji coba itu sangat berbahaya. Jika dia tidak terbiasa dengan kebiasaan monster-monster ini, dia akan masuk dengan gegabah. Bahkan jika dia hanya menyelinap masuk dengan hati-hati dan tidak melakukan apapun, itu tetap akan menjadi pelarian yang sempit. Sekarang setelah dia mengalami 2 tahun keakraban, semuanya benar-benar berbeda. Setidaknya Yang Chen dapat memastikan bahwa benang kesadaran spiritualnya, yang dikembangkan oleh seni rahasia 3 kemurnian, dapat menemukan musuh satu langkah lebih awal, dan kemudian melakukan respons yang berbeda terhadap jenis monster. Cara untuk memasuki area yang lebih dalam sangatlah sederhana. Naga bumi terlahir dengan naluri untuk bersembunyi. Bahkan jika ia adalah seorang master dengan level yang sama, ia tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat, bahkan jika ia adalah penjelajahan kesadaran spiritual. Yang Chen melompat langsung ke mulut naga bumi dan membiarkan naga bumi menyusut menjadi cacing tanah kecil setebal jari, lalu mengebornya ke dalam tanah. Pada dasarnya,
Di area aktif monster tingkat bumi abadi, Yang Chen bisa mengabaikannya sepenuhnya dan langsung membiarkan naga bumi melaju lurus. Naga bumi tingkat abadi mistik tertinggi, jauh di bawah tanah, masih bisa ditemukan oleh monster tingkat abadi bumi, maka naga bumi bisa langsung bunuh diri. Akan tetapi, ketika tiba di tempat di mana monster tingkat surga abadi bercokol, situasinya berbeda. Dia tidak tahu mengapa binatang monster ini terstimulasi, tetapi kesadaran spiritual mereka luar biasa sensitif. Mereka jelas hanya berada di tahap tinggi dari Dewa Langit, tetapi kesadaran spiritual dari beberapa monster buas telah mencapai tahap tengah dari Dewa Mistik tertinggi, yang membuat orang-orang sangat iri dengan metode kultivasi orang-orang ini. Tentu saja, mereka yang iri dengan metode kultivasi kesadaran spiritual mereka tidak akan pernah mengikut sertakan Yang Chen. Kesadaran spiritual Yang Chen saat ini 2 tingkat lebih tinggi daripada kultivasi kekuatan spiritualnya sendiri. Kekuatan seni rahasia 3 kemurnian jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan beberapa monster lainnya. Yang Chen berada di bawah tanah, mengandalkan benang kesadaran spiritual yang dilepaskannya untuk menjelajahi lingkungan. Konsentrasi kekuatan spiritual di area ini telah meningkat dibandingkan saat dia pertama kali memasuki tempat percobaan, dan monster-monster di dalamnya menjadi semakin kuat. Ketika Yang Chen melihat melalui benang-benang kesadaran spiritual di bawah tanah, seekor monster buas di tahap awal level Dewa Langit dengan mudahnya memotong seorang ahli dari sekte tak dikenal dengan senjata sihir sumber kehidupan dan baju zirah pelindungnya menjadi 2 bagian secara langsung. Yang Chen mengerti bahwa di bidang ini, apalagi seorang junior level dewa manusia seperti dirinya, bahkan seorang dewa mistik tertinggi harus berhati-hati untuk hidup dengan ekor di antara kedua kakinya. Bahkan jika Yang Chen memiliki naga bumi, bahkan jika ia memiliki teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, itu sama saja. Bagaimanapun, Yang Chen belum pernah mengalami kesengsaraan bumi abadi di dunia manusia abadi dan kesengsaraan surgawi abadi. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu tidak setajam cakar dan gigi binatang buas. Lebih baik menemukan apa yang ingin ia temukan secara diam-diam. Jangan pernah memprovokasi monster apapun di sini. Dengan hati-hati membiarkan naga bumi terus tinggal di bawah tanah, dan bahkan masuk sedikit lebih dalam, Yang Chen membiarkan naga bumi terus bergerak maju. Meski begitu, kecepatan bergerak maju jauh lebih lambat. Awalnya, mereka bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sehari, tetapi sekarang mereka bisa menyelinap ratusan mil dalam sehari tanpa ketahuan. Ini sudah menjadi kesepakatan diam-diam antara Yang Chen dan naga bumi. Ini terjadi ketika mereka baru saja memasuki area Monster Heaven Immortal. Ketika mereka memasuki area Monster Heaven Immortal tingkat lanjut dan puncak Heaven Immortal, Yang Chen hampir bisa digambarkan sebagai orang yang terkejut. Setiap kali dia ingin maju, dia harus mempertimbangkan cara menghindari pemindaian indera ilahi yang besar dari binatang iblis di sekitarnya. Proses yang sulit itu sebanding dengan seekor domba yang berjalan-jalan di tengah kawanan serigala. Jika salah satu serigala menemukan sesuatu yang salah, domba itu mungkin akan dikutuk selamanya. Butuh waktu 2 tahun penuh bagi Yang Chen untuk mencapai wilayah peri abadi sendirian, dan baru pada saat itulah ia mencapai tepian area sebaran puncak monster peri abadi. Jika dia masuk lebih jauh, itu pasti area aktivitas monster Supreme Mystic Immortal. Itu juga area yang lebih berbahaya di mana dia bisa mati kapan saja. Bahkan di tempat yang ratusan mil jauhnya di bawah tanah, Yang Chen dapat merasakan pemindaian gila dari kesadaran spiritual yang kejam. Meskipun ada rasa takut yang tersisa, Yang Chen tidak menyerah sama sekali. Dia masih mengendalikan naga bumi untuk bergerak maju sedikit demi sedikit, berharap untuk melihat apa yang ada di depannya. Tiba-tiba, tubuh naga bumi itu seperti menabrak penghalang. Tubuhnya bergetar dan berhenti. Benang kesadaran spiritual Yang Chen juga terpancar pada saat yang sama. Pada saat itu, wajah Yang Chen menunjukkan kegembiraan. Itu adalah penghalang formasi penyegel. Tidak ada kesalahan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.